Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita lanjut ke materi yang baru yaitu garis singgung persekutuan lingkaran ya atau garis singgung lingkaran, Bapak akan mengulang kembali mengenai teorema Pitagoras. Bapak sudah siapkan segitiga ya dengan ini adalah A, ini B, kemudian hipotenusanya C ya. Bapak akan ulang kembali sebentar. Bagaimana cara mencari C? Nah, C itu sisi miring ya atau hipotenusa ya. Sisi miring itu adalah sisi di depan sudut siku-siku. Bagaimana cara mencarinya? C itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau A bagaimana? Kalau A sisi yang lain, sisi pendek yang lain ya, bukan hipotenusa, yaitu akar dari si yang paling panjang C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau B bagaimana? Berarti C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ya, ini adalah teorema Pitagoras. Pak, bagaimana kalau triple Pitagoras? Masih ingat? Triple Pitagoras itu 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, kemudian 9, 40, 41, dan seterusnya. Ya. Yang ingin Bapak garis bawahi adalah si C atau sisi miring ini adalah sisi di depan sudut siku-siku ya, sisi di depan sudut siku-siku. Kita ambil contoh. Kalau misalnya bentuk segitiganya seperti ini ya. Ini misalnya 9, ini 12, ini berapa? Oh, berarti ini sisi miring ya. Kalau manual berarti sebut saja ini adalah C. Berarti C sama dengan akar dari 12 kuadrat dikurangi 9 kuadrat, 144 dikurangi 81, 30, tambah ya. Jadi 225 ini sama dengan 15. Oh, bagaimana kalau pakai triple? 9, 12 sama C. Cari EPB-nya 3 ya, cari yang bisa membagi semuanya. Oh, berarti ini 3, ini 4. Lihat 3, 4. Oh, 5 Pak di triple. Berarti ini 5. 5 kali 3 adalah 15. Gitu ya. Nah, dari sini kita akan lanjut ke garis singgung lingkaran. Karena ini berhubungan erat dengan garis singgung lingkaran. Baik, apa sih Pak garis singgung lingkaran? Garis singgung lingkaran itu adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik. Ya, memotong lingkaran di satu titik. Ambil contoh, ini kita punya titik A ya, titik di luar lingkaran. Ya, kita punya lingkaran, ini sebut saja O. Tolong cari garis singgung A ya, berarti kita cari garis singgung A, garis yang memotong lingkaran di satu titik. Ini. Nah ini A, misalnya AP ya. AP itu adalah garis singgung lingkaran. Si A itu bisa membuat berapa titik? 2 ya. Si A itu bisa membuat berapa garis singgung? 2. AP dan satu lagi ya ke sini. Jadi setiap titik di luar lingkaran itu hanya mampu membuat 2 garis singgung ya. P itu adalah titik singgung, Q itu juga titik singgung. Jadi si A itu hanya mampu membuat 2 ya. AP dan AK. Pak, bagaimana kalau si C? Si C juga 2. Sini. Sama ke sini ya. Setiap titik di luar lingkaran itu hanya mampu membuat 2 garis singgung. Pak, nah ini sebut saja si R, ini sebut saja si S. Pak, bagaimana kalau si B misalnya, titik di luar lingkaran ya. Nah, dia juga 2. Gak mungkin lebih dari 2. Ke sini dan ke sini. Jelas ya? Jadi setiap titik di luar lingkaran itu hanya mampu membuat 2 garis singgung ya. Nah, sekarang kita ambil contoh. Titik A. Nah, ini titik A ya. Kesini kan sama kesini ya. AP dan AK. Kita bisa buat beberapa ketentuan. Maka AP itu sama dengan
aki. Jelas ya, AP dan aki sama ya. Berarti CS dan CR juga sama. CS dan CR juga sama. Pak, ini apa Pak? B, misalnya ini titik singgungnya. BM, ini BN, berarti BM itu sama dengan BN ya. Jadi setiap dua garis singgung yang dibentuk oleh dua titik itu pasti sama, gitu ya. Nah, kalau kita lihat segitiga garis A tadi ya, garis A, kita akan buat lagi sebentar. Oke ya. Misalnya ada titik A di luar lingkaran ya, kemudian ada lingkaran O. Kita buat garis singgungnya ke sini ya. Dan ke sini ya. Nah, ini titik singgungnya ya. P, Q, AP sama dengan aki. Kemudian ini jari-jari ya. OP itu adalah jari-jari lingkaran ya. OP jari-jari. Kita buat dulu. Nah, ini adalah ya. AO. Ini garis singgung. AO itu adalah, sebut saja, titik pusat dengan A ya, jarak antara titik pusat dengan titik di luar lingkaran, atau sebut saja TP. Ini garis singgung GS, ini R ya. Nah, ini kita lihat AOP adalah sebuah segitiga di mana garis singgung itu selalu tegak lurus dengan jari-jari ya. Oh, ini segitiganya segitiga siku-siku. Berarti Pak, bagaimana cara mencari garis singgung? Ini ya, AP garis singgung kan? Berarti GS atau AP ini sama dengan, ini sisi miring, ingat sisi miring, akar OA kuadrat dikurangi OP kuadrat. Pak, bagaimana kalau mau mencari OA? Kalau OA, ingat OA sisi miring, berarti ditambahkan ya Pitagorasnya. OP kuadrat ditambah AP kuadrat. Pak, bagaimana kalau mencari OP? OP itu adalah jari-jari, berarti akar dari, ingat, ini sisi miring OA kuadrat dikurangi AP kuadrat. Nah, mudah kan ya? Mudah sekali ya. Ambil contoh ya. Ini adalah 25. Ini adalah 15. Cari AP-nya. Ya, gampang. Berarti apa, ingat, akar dari 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat sama dengan 625 dikurangi 225 akar 400 sama dengan 20. Atau kalau mau pakai triple berarti 25, 15 dan AP ya. Bagi berapa? Bagi 5. Dapat berapa ini? 5, ini 3. 5, 3, satu lagi berapa? 4. Triple Pitagoras. 4 kali 5 20. Sama ya, gampang. Oke. Sekarang kita masuk materi selanjutnya ya. Ini lebih mudah lagi sebetulnya kalau kalian paham mengenai Pitagoras ya. Garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Persekutuan itu berarti melibatkan lebih dari satu lingkaran. Oh, ada 2 lingkaran ya. Dalam berarti masuk ke dalam. Pak, kayak gimana sih Pak? Kita ambil contoh. Nah, ini ya, garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Ini Bapak pakai warna merah supaya jelas. Yang merah itu adalah garis singgungnya. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah titik singgung. Ini titik singgung ya. Kita buat seperti ini. Ini adalah garis singgung persekutuan dalam ya. Ini adalah jari-jari besar, R besar, ini adalah jari-jari kecil. Ini O, ini Z ya. OZ itu adalah TP. Titik pusat, sebut saja titik pusat supaya mudah menyingkatnya ya. Dan ini adalah GS. Misalnya cari GS-nya.
Aduh, gimana ya cara nyari GS ini ya? Karena ini melibatkan dua lingkaran, berarti kita lihat bagaimana caranya si segitiga yang ini dengan segitiga yang ini kita gabung. Tapi bagaimana cara menggabungkannya? Bukan kita memotong-memotong menjadikan satu, bukan. Tapi kita lihat dengan cara memindahkan si jari-jari ini ke sini ya. Ini jari-jari ini, si R ini, panjang R ini ke sini, pindahkan. Sebut saja segini, pindahkan. Jadi ini R kecil, ini juga R kecil. Si garis singgung, si GS ini, ya segini, kita pindahkan ke sini, ya. Nah, ya, ini GS. Ingat baik-baik, R kecil ini pindah ke sini, si GS yang ini pindah ke sini. Kita akan lihat, dia akan jadi sebuah segitiga. Sebuah segitiga. Nah, kita akan warnai dengan warna biru supaya kelihatan segitiganya. Setelah kita gabung ya. Oke, berarti kalau sudah begini kita akan lihat ini segini itu adalah R besar ditambah R kecil. Ya, ini adalah titik pusat, ini adalah garis singgung. Berarti cara nyari garis singgung gimana? Ingat, titik pusat itu adalah sisi miring. Akar dari TP kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil kuadrat. Dalam kurung, berarti dahulukan dulu ya. Pak, bagaimana kalau nyari TP? Berarti akar, ya, TP itu kan sisi miring. GS kuadrat ditambah R besar, R kecil kuadrat. Pak, bagaimana cara mencari jari-jari? Ya, ini akar dari TP kuadrat dikurangi GS kuadrat. Ya, mudah ya. Ini patokannya. Silakan kalian screenshot. Contohnya gimana? Oke, kita ambil contoh. Ya, kita ambil contoh. Ini ke sini, ini ke sini. Ya, ini adalah titik pusat. Misalnya ini 5. Ini 2. Kemudian ini 25. Nah, cari GS-nya. GS sama dengan akar dari TP kuadrat dikurangi dalam kurung R besar tambah R kecil kuadrat. Berarti 25 kuadrat dikurangi, tambahkan dulu. Akar dari 625 dikurangi, ini 7 ya, 49 ya. Akar dari 576 sama dengan 24. Udah ya. Atau kalau mau pakai triple boleh, gampang ya. Ini 25 sudah ada. Ini tambahkan dulu 7. 25 7 berapa? 24. Itu aja ya. Mudah kan ya? Oke, materi selanjutnya yaitu garis singgung persekutuan word. Ini memang harus bersatu ya, si dalam sama si luar. Kalau tadi si dalam, ya, ini kita lihat ya, si jari-jarinya dijumlahkan. Nah, jumlahkan kan ya. Nah, bagaimana kalau yang luar? Luar tuh bentuknya begini. Ini luar ya. Ini garis singgungnya. Yes. Ini O. Ini Z. Seperti tadi. Ini R besar. Ini R kecil. Supaya mudah melihat ya, kita pakai warna biru. Ini adalah garis singgung. Lagi-lagi, ini bagaimana caranya supaya dia jadi segitiga? Aduh, kalau yang tadi kan digabungkan si ini ke sini, tapi kalau yang ini bagaimana? Ini tetap kita bawa ke sini. Ini ya. Si ini dibawa ke sini. Segini ini dibawa ke sini terus sepanjang ini. Nah, segini terus ya, kurang lebih sepanjang ini R kecil, maaf, ini R kecil. Ini oh segini. Ini adalah R kecil ya, sama ya. Si garis singgung, kalau yang tadi yang dalam itu kita bawa ke atas, kalau yang ini dibawa ke dalam ya. Ke sini nih, si garis singgung luar itu dibawa ke dalam.
Nih ya, si garis singgung ini pindah ke sini ke dalam ya. Nah, kita lihat ya, ini R besar segini, ini R besar, ini R kecil. Lalu ini Pak segimana dong Pak? Nah, ini adalah R besar dikurangi R kecil. Jadi kalau yang tadi yang dalam itu ditambah, kalau yang luar ini dikurang. Itu saja bedanya ya. Kemudian kita akan lihat, oh Pak ini jadi sebuah segitiga ya. Tuh, jadi segitiga. Jadi segitiga. Ini jadi segitiga. Kemudian siku-sikunya di sini. Ini adalah TP. Ini GS, ini adalah R besar dikurangi R kecil. Pak, bagaimana cara nyari GS-nya untuk persekutuan luar? GS-nya itu adalah akar dari TP kuadrat dikurangi ya R besar dikurangi R kecil kuadrat. Jadi bedanya kalau yang dalam itu ditambah ininya, kalau yang luar dikurang ya. Pak, bagaimana kalau nyari TP? Sama aja. Ini GS kuadrat ditambah R besar dikurangi R kecil kuadrat. Pak, bagaimana cara mencari ini? Ya, sisanya si ini. Ini berarti TP kuadrat dikurangi GS kuadrat ya. Screenshot. Terus contoh soal. Maaf. Ya. Ini dalam, ini kan luar. Misalnya ini 13, ini 7, ini 2 ya. Cari GS-nya. Oh, berarti GS itu sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi 2 jari-jari ini, kita kurangi 7 dikurangi 2 kuadrat. Berarti 169 dikurangi 25, 144 sama dengan 12 ya. Pak, saya mau pakai triple, boleh. Ini 13 kurangi 5. Oh Pak, 13 5 satu lagi berapa? 12. Nah ya, mudah kan ya? Mudah sekali. Inilah cara mencari garis singgung persekutuan luar. Jadi kita akan lihat bedanya. Bedanya hanya di jari-jari. Kalau dalam, ini yang dalam ya, ini si jari-jari itu dijumlahkan supaya jadi segitiga yang besar. Kalau yang luar, si dua jari-jari ini dikurang ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Baik, beberapa contoh soal ya, buat aja yang cepat. Ini dalam luar, dalam ya. Nah, ini gimana? Contoh, ini 5, ini 2, ini 24. Cari cari TP-nya atau ininya ya. Nah, gampang. Kalau dalam ingat ditambah, tambahkan dulu dua jari-jarinya. 7, ini 24, 7 24 25. Pak, bagaimana kalau mencari jari-jarinya? Mudah. Ya, kita ambil contoh. Nah, misalnya kita ambil ini, sebentar. Kita ambil misalnya ini 2, garis singgungnya 24, titik pusatnya 25, gampang. 25 24, ini mah jangan, udah belum lengkap ya. Berapa tuh? 25 24, pakai triple. Oh 7 Pak, 7 ini sudah ada 7. Kita ingat ya, yang dalam mah jari-jari besar tambah jari-jari kecil, R ditambah R kecilnya sudah ada 2, berarti R-nya sama dengan 5. Mudah. Pak, bagaimana kalau yang luar? Nah, luar ya, seperti ini. Ini misalnya 10, ini 2, ini 17. Cari GS-nya. Nah, kurangi. Kan luar dikurang ya. 10 kurangi 2, 8. Ini udah ada 17, sisi miring. 8, 17, satu lagi berapa? 15. Ketemu GS-nya 15 ya. Pak, bagaimana kalau mencari salah satu jari-jarinya? Set. Kita ambil contoh.
ini misalnya 10, ini R kecil ya, ini 15, ini 17. Udah tahu sebetulnya ini 2 ya. Bagaimana cara nyarinya? Ini jangan dulu dicari karena belum lengkap. Kita gunakan ini yang sudah komplit. 17, 15, oh berapa? 8, oh 8, ini sama ini. Ingat, kalau luar dikurangi, yang besar kurangi yang kecil ya. Berarti ini pindah ke sini, jadi min R sama dengan min 2, maka R sama dengan 2. Nah, jelas ya? Sampai di sini pembelajarannya. Silakan kamu perhatikan screenshot yang penting, kemudian kita akan mengerjakan latihan. Sampai jumpa lagi.